kasih calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara informasi yang insya Allah akan disampaikan secara berkala oleh 4 calon guru penggerak angkatan 7. Adapun susunan acara pembukaan, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Rofi kami silakan sebagai penyanyi. Pada peserta diharapkan berdiri. Baiklah, cara berikutnya yaitu sambutan Pak Aizat Semua yang akan diwakili oleh Bapak Ferdausi selaku Wakasek. Lalu beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu CGP, Pak Edwin, Pak Hairil, Bu Rofi dan Bu Titin, serta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini waktunya CGP Angkatan 7 untuk melakukan diseminasi modul 1 ya Pak. Materi 1 sampai 4 itu terkait dengan visi guru penggerak dan nilai dan peran guru sama membangun budaya positif. Nah, jadi tolong terutama yang budaya positif itu apa yang akan direncanakan di sekolah bisa disampaikan di Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru juga bisa memberi masukan kan nanti terkait dengan program Bapak Ibu guru CGP, karena CGP itu pemimpin pembelajaran
pembelajaran dan mengembangkan pendidik lainnya. Ya, salah satunya melalui diseminasi ini untuk sosialisasi dan sebagainya, dan mewujudkan P3, profil pelajar Pancasila, intinya di sana. Nah, ini semua hanya Prof yang nggak ngajar kelas 10 ya. Kalau yang lain sudah ngajar kelas 10, itu tidak nyambung, tidak masalah nyambung ke kurikulum Merdeka yang ada P5 yang nilai akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan, salah satu peran dari guru penggerak. Dan nanti di modul selanjutnya akan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini hubungannya dengan kurikulum Merdeka. Kalau bisa di CGP nanti dibuat video, maksudnya direkam, dibuat video, bisa diupload di YouTube-nya sekolah. Nanti bisa di-share, dibagikan ke guru-guru yang lain, biar dibuat contoh. Karena guru penggerak itu selain menggerakkan diri sendiri, menggerakkan orang lain, dan terutama di siswa sebagai tujuan utama kita dalam pendidikan. Nah, memang guru penggerak ini harus selalu bergerak kan, dan harus digerakkan terus. Guru itu harus digerakkan, kalau nggak digerakkan mati kan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi mohon mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan biar tidak panjang lebar, ini saya mewakili kepala sekolah karena kebetulan MKKS wilayah Madura di Kabupaten Pamekasan hari ini, jadi tidak bisa menghadiri pembukaan ini. Jadi saya mohon izin mewakili kepala sekolah membuka acara diseminasi CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 2 Sumeneb dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga acara kedepannya lancar. Acara penutup yang akan diikuti doa yang akan dibacakan oleh Bapak Pujianto pada beliau kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang disampaikan tadi oleh Pak Fir sebagai perwakilan dari sekolah akan bisa direalisasikan terus oleh CGP Angkatan 7, sebagaimana kita CGP Angkatan 5 kemarin kita masih bergerak bersama anak-anak di bidang pepohonan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma najjihna fi umurina wa syughulina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana min ahli al-'ilm wal khair wal 'afah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ibadika الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan destinasi CGP Angkatan 7 selesai. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Terima kasih. Pada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oh iya. Oke Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini sebelumnya mohon maaf yang saya hormati Bapak Hendrisis Zainurullah SPD selaku pengajar praktik dari Bapak Hairil dan Ibu Rofi. Yang saya hormati juga kepada guru-guru SMA Negeri 2 Sumeneb yang mengikuti destinasi CGP Angkatan 7. Baik, pada sesi kedua ini akan dijelaskan langsung oleh Ibu Rofi selaku pemateri. Beliau akan menjelaskan modul 1.1 hingga 1.4 selama 1 jam ke depan. Kepada beliau kami silahkan. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini sebagian dari salah satu tugas kami untuk melakukan aksi nyata berupa modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 itu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir itu adalah modul 1.4 adalah tentang penerapan budaya positif atau disiplin positif. Itu adalah tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya positif, lingkungan positif dapat menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu dapat membentuk karakter positif ya, yang bisa dikembangkan menjadi budaya positif. Jadi untuk menciptakan disiplin positif di sini kita harus memulai dari karakter dulu, membentuk karakter anak, kemudian akan menjadi kebiasaan bagi siswa, kemudian akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif, di mana disiplin positif di sini adalah mendidik anak untuk bisa mengontrol diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal agar tercapai kemajuan yang diinginkan. Nah, pendekatan untuk nilai kebajikan universal di sini ini mengarah pada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, karena yang kita sekarang lakukan itu atau kita sekarang implementasikan itu adalah bagaimana membentuk atau juga mewujudkan siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk posisi kontrol, Bapak Ibu, posisi kontrol. Nah, ini yang seringkali sisi kontrol. Yang pertama ini adalah pemberi hukuman. Pemberi hukuman mungkin ini tidak bisa kita pungkiri
dipungkiri ya Bapak Ibu ya, kita juga seringkali bertindak sebagai pemberi hukuman. Ya, jadi misal ada anak yang tidak mengerjakan tugas, ayo kamu berdiri di depan kelas, misalnya. Nah itu adalah pemberi hukuman Bapak Ibu, ya. Pemberi hukuman. Ya, pemberi hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini juga seringkali saya juga pernah melakukannya, seperti itu ya. Ya, tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu ya. Jadi pembuat rasa bersalah ini adalah posisi di mana guru itu membuat siswa itu merasa bersalah dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Contoh, misal saya kecewa ketika saya kecewa melihat kamu tuh nggak mengerjakan tugas. Nah, ini salah satu bentuk membuat siswa itu atau membuat guru itu merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya itu adalah bersikap atau memposisikan diri sebagai teman. Teman, ini juga pernah kita lakukan, pasti kita bersikap atau memposisikan diri kita di kelas sebagai teman bagi siswa. Kemudian yang keempat adalah pemantau, mengawasi. Jadi saya melihat kamu dari tadi tidak mengerjakan tugas. Ibu lihat dari tadi kamu tidak mendengarkan penjelasan ibu. Nah itu juga adalah posisi memantau Bapak Ibu. Ya, mengawasi siswa. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Nah posisi ini sebenarnya endingnya atau muaranya dari pendidikan guru penggerak ini adalah kita menginginkan kita sebagai seorang guru itu bertindak sebagai manajer. Ya, jadi kita tidak sekaligus menghakimi siswa, tapi kita bisa menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu berbicara sendiri. Nah, itu juga kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi tidak sekaligus langsung menghakimi siswa dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Tentunya pasti tidak bisa kita pungkiri, setiap siswa pastilah ya mereka akan melakukan kesalahan. Ya, bagaimanapun manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, kita pun juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi endingnya atau muaranya kita ingin bersikap atau memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, itu pasti mereka atau mengalami kegagalan, mereka itu pasti karena ada beberapa faktor yang saya sebutkan di depan. Yang pertama itu adalah tentang bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu untuk bertahan hidup? Lapar, betul sekali. Ya, jadi ketika anak misalnya, Bu saya izin ke toilet misalnya, ternyata nyampainya bukan ke toilet, tapi ke kopsis atau ke kantin misalnya. Karena mereka apa? Karena mereka memiliki kebutuhan dasar, yaitu saya lapar Bu, gitu kan ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar, karena kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kasih sayang di sini tentunya kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua di sekolah bisa memberikan rasa itu kepada siswa, memberikan rasa nyaman untuk belajar ke siswa. Seringkali yang kasus-kasus yang terjadi, ada beberapa kasus mungkin juga siswa tidak mendapatkan rasa kasih sayang di rumahnya. Entah itu karena faktor keluarga misalnya, atau itu karena misalnya adalah mereka dari keluarga broken home misalnya. Nah itu mereka pasti tidak mendapatkan kebutuhan dasar ini, yaitu kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang dan juga rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan ya Bapak Ibu ya. Bisa mungkin ada kasus yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh Bapak Ibu, mungkin menghadapi siswa yang mencakup tentang kebutuhan dasar kesenangan ini. Apa contohnya misalnya? Bermain kemarin? Bermain apa? Ya, bermain bola ya Bu ya. Saya bowling bola kemarin, betul. Ya, jadi bermain bola di kelas itu satu kesenangan juga bagi anak-anak. Ya, meskipun mungkin mereka bermain tidak pada tempatnya. Atau kemarin juga yang sedang Sarul itu kemarin lato-lato, gitu kan ya. Nah, itu faktor kesenangan sebenarnya, faktor kesenangan. Kemudian
Ya, dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Artinya pasti setiap siswa itu saya pengen mau belajar, mau tidur, mau makan, gitu kan. Mereka pengen bebas sebenarnya. Tetapi kebutuhan dasar ini harus kita kontrol. Ya, kita sebagai seorang guru juga harus bisa mengontrolnya. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang menarik sekali Bapak Ibu ya, yang bisa kita pelajari bersama, bahwa dalam proses pembelajaran, dalam proses mengembangkan karakter anak, tentunya dibutuhkan motivasi ya Bapak Ibu ya, dibutuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri siswa. Siswa harus memiliki itu ya, jadi kita harus bisa membantu siswa untuk mengembangkan motivasi intrinsiknya. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, tidak hanya kamu tidak boleh makan dalam kelas, tidak hanya seperti itu, tetapi kita harus bisa membantu siswa, atau memotivasi siswa agar bisa mereka menyadari sendiri bahwa ya makan di kelas itu tidak boleh, bermain bola dalam kelas itu tidak boleh. Jadi harus mengembangkan motivasi intrinsik, karena ketika kita hanya bermodalkan motivasi ekstrinsik saja, sedangkan siswa tidak muncul motivasi intrinsiknya, maka itu pasti akan terulang lagi kesalahan yang sama. Ya, jadi kita harus mampu mengembangkan motivasi intrinsik ya. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik itu muncul saat menghindari ketidaknyamanan. Ya. Saat menghindari ketidaknyamanan, dalam hal ini adalah hukuman atau juga memberikan penghargaan. Tentunya sebenarnya penghargaan ini sebenarnya salah satu bentuk hal yang juga harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi memberikan hukuman itu sudah pasti, itu hindari, kita harus menghindari itu. Ada beberapa solusinya, nanti saya jelaskan tentang restitusi. Kemudian memberikan penghargaan juga. Memberikan penghargaan itu sebenarnya sesuatu hal yang memang harus dihindari juga sebenarnya ya. Motivasi karena penghargaan itu juga harus dihindari ya. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nilai kebajikan itu bersumber pada profil pelajar Pancasila ya. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga, bahwa untuk segitiga restitusi di sini adalah proses dialog Bapak Ibu, proses dialog komunikasi yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nanti saya jelaskan. Kemudian validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Ya. Ini tujuan dari disiplin positif ya, yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya itu adalah harus memiliki disiplin yang kuat ya. Harus memiliki disiplin yang kuat, itu adalah salah satu syarat untuk menjadi manusia yang merdeka ya. Disiplin ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian ya di sini Bapak Ibu, teori motivasi ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebenarnya siswa itu dia ingin menghindari masalah ketika mereka terlambat datang ke sekolah misalnya. Ya kan mereka sebenarnya ketakutan pertama itu adalah takut dihukum
berarti saya langsung takut dihukum. Entah itu bagaimana model hukumannya, mereka takut dihukum. Entah itu misalnya membersihkan masjid misalnya. Nah, ini ada guru tatibnya di sini. Ada guru tatibnya di sini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa memberikan penghargaan kepada murid itu juga satu hal yang sebaiknya bisa dihindari, ya. Karena kenapa? Karena di sini ketika kita memberikan penghargaan, maka menurut mereka itu akan melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya, karena berharap hadiahnya. Nah, ini sebenarnya yang harus juga sebaiknya kita hindari. Artinya apa? Ketika mereka berhasil dalam proses pembelajaran di kelas, itu mereka karena memang mereka memiliki potensinya, mereka hasil kemampuannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sebenarnya poin ketiga ini yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Yang ingin kita tanamkan kepada siswa dalam memberikan motivasi kepada mereka. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi menyakitkan bagi siswa ketika mereka diberi hukuman. Kemudian membuat anak itu sakit, entah itu baik secara fisik maupun hatinya. Ya, pasti akan membekas ya Bapak Ibu ya. Pasti akan membekas ketika mereka melakukan pelanggaran kemudian dihukum. Aduh, engkau dulu saya pernah dihukum sama Bu Rofi, misalnya seperti itu. Nah, itu pasti akan membekas pada siswa. Kemudian anak akhirnya membenci kedisiplinan. Hukuman ini sifatnya adalah paksaan, memaksa. Jadi misal kalau kamu terlambat datang ke sekolah, berarti hukumannya itu adalah kamu membersihkan masjid misalnya, atau kamu menyapu di ruang guru misalnya. Nah, itu paksaan berarti kan, mau tidak mau mereka tak harus melakukannya. Itu adalah hukuman. Ya, sebentar ya, ini belum selesai. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Konsep diri yang buruk, kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya sembunyi-sembunyi Bapak Ibu ya, sembunyi-sembunyi akhirnya karena takut dihukum. Iya, nyontek pun biasanya sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian marah, rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu akan tertanam pada diri siswa ketika mereka mendapatkan hukuman. Ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi di mana siswa itu akan dibuat tidak nyaman. Kemudian anak itu menghargai disiplin, ada stimulus, ada tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi di sini. Misal, kalau kamu menuangkan air ke meja, konsekuensinya kamu harus membersihkannya. Kalau kamu membuat kelas ini kotor, konsekuensinya adalah kamu harus membuat kelas ini menjadi bersih kembali. Jadi itu ada konsekuensi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu bersifat tidak terencana.
Tidak terencana atau tiba-tiba. Iya, langsung ya. Ya, ini ada guru tertibnya di sini, ada Pak Hairil dan juga ada Bu Linda. Ya, jadi jadi spontan ya, tidak terencana. Kemudian kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati bersama. Ya, sedangkan restitusi, nah ini sebenarnya muaranya ketika kita menghadapi permasalahan siswa itu yang melakukan pelanggaran itu adalah muaranya itu adalah kita melakukan proses restitusi, Bapak Ibu. Ya, jadi ibaratnya itu mungkin hukuman itu yang paling harus kita hindari. Ya, kita bisa menggunakan konsekuensi, tetapi lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya lagi kita menggunakan solusinya itu adalah berupa restitusi. Restitusi di sini adalah proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi ibaratnya siswa di sini mereka dikasih tahu dulu, Bapak Ibu, diberitahu kesalahan kamu apa nak hari ini. Ya, oh iya Bu, saya terlambat datang ke sekolah. Kenapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Nah, itu artinya mereka ada tahapan-tahapannya, tidak serta-merta kamu terlambat datang ke sekolah terus aja deng, misalnya seperti itu. Atau misal kamu terlambat datang ke sekolah, bersihkan kamu kamar mandi atau bersihkan menyapu di halaman misalnya. Tidak seperti itu, Bapak Ibu, tetapi ada tahapan-tahapannya di mana mereka itu bisa menganalisis atau bisa memilih kesalahan apa atau memilah kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Kenapa saya melakukannya? Nah, diulangi lagi seperti itu misalnya, Bapak Ibu ya, diulangi lagi, lakukan lagi proses restitusinya, Bapak Ibu. Iya, betul Bapak Ibu. Akhirnya kenapa? Akhirnya mereka akan terpatri dalam dirinya bahwa ketika saya terlambat datang ke sekolah, maka itu adalah salah satu sikap saya yang harus saya tinggalkan. Saya tidak boleh terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi akan terpatri, akan tertanam dalam hatinya. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Restitusi. Bagaimana penerapan yang tidak dilakukan oleh sekolah kita pengadaan Iya, iya. dan tertahu di sana. Karena biasanya tidak dengan masalah, sampai detik sini pun masih berjalan. Dan bagaimana menurut Anda dikaitkan dengan masalah yang dibicarakan tadi? Iya, terima kasih Bapak. Mungkin melakukan suatu perubahan itu tidak serta-merta kita langsung sekaligus ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi perlu tahapan-tahapan di situ. Iya, betul. Iya. Sekarang pendapat Anda sebagai calon tentang sudah menegakkan hukuman tentang adanya sekarang ada Iya. di sekolah. Iya. Buku buku, iya. Sebenarnya kalau misalnya, iya, iya, menurut saya, iya, iya, iya betul, iya betul, betul, iya, iya betul Bapak, iya. Jadi kalau untuk sudah tata tertib ya Bapak Ibu kaitannya dengan buku penghubung yang sudah ada di sekolah kita itu, mungkin lebih baik, alangkah lebih baiknya mungkin kita harus memperbaikinya Bapak. Ya, memperbaikinya. Ya. Jadi artinya begini Bapak, tidak serta merta kita harus seperti membolak balik tantangan, tidak. Tetapi itu butuh proses Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menerapkan proses restitusi di sini ada tahapan-tahapannya Bapak. Karena kita sudah ada guru tatib di sini Bapak Ibu. Ada juga di sini ada buku penghubung ya, buku tatib. Nah, buku tatib ya Bapak ya. Jadi itu adalah suatu bentuk komunikasi juga buku tatib di situ bahwa anak ini melakukan pelanggaran A misalnya, atau siswa ini misalnya kalau mau izin keluar itu ada di buku tatibnya juga. Nah, proses seperti ini memang bagi sekolah kita sebagian sudah dipraktekkan
disampaikan, sudah diimplementasikan. Tetapi alangkah lebih baiknya ke depannya kita bisa menerapkan proses restitusi ini, Bapak Ibu. Tidak usah pakai dulu. Ya, jadi artinya ada catatannya, Bapak. Ketika siswa melakukan pelanggaran, setidaknya itu menjadi rapor mereka, rapor untuk budi pekerti mereka, seperti itu. Catatannya mereka, seperti itu, Bapak. Jadi artinya mereka ada rekam jejaknya. Kalau menurut saya pribadi perlu disempurnakan, betul, Bapak. Ya, artinya kalau untuk buku tatipnya Bapak ya, tapi kalau untuk perwujudannya di implementasinya di lapangan mungkin itu bukan dalam bentuk hukuman lagi, Bapak. Ya. Penerapan yang kita lakukan di setiap stakeholder. Ya. Itu tentunya perlu diperbaiki. Betul. Ya, perlu diperbaiki cara penanganannya. Betul, Bapak. Betul, Bapak. Setuju. Betul. Iya. Amin. Iya, jadi kami ini butuh kerjasama, Bapak. Butuh kerjasama dari semua sektor ya, semua pihak. Tidak hanya dari guru tatip saja. Awal saya juga Iya, betul. Iya. Iya, enggak, Bapak. Jadi mungkin kedepannya akan kita lebih perbaiki lagi, lebih disempurnakan kembali ya. Karena ini juga proses untuk meningkatkan budi pekerti siswa, juga proses dalam memajukan kualitas sekolah kita. Artinya apa? Ketika siswa melakukan pelanggaran, itu tidak serta-merta kita langsung menghakimi mereka, langsung menuliskan dalam buku tatipnya, tapi mereka juga harus ditanyakan terlebih dahulu proses itu, proses tahapan-tahapannya, seperti itu. Ya, mungkin ini agak berat ya Bapak Ibu ya di implementasinya di sekolah kita, karena memang sudah kemarin itu sudah ada proses hukuman, mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya pun juga pernah melakukan hal itu, tidak bisa dipungkiri. Jadi ini mindset yang harus kita mulai sedikit-sedikit itu harus kita ubah, seperti itu. tapi hukuman ada. Ya. Cuma cara yang diubah di. Ya, jadi prosesnya itu adalah restitusi, Bapak. Iya. Jadi mungkin kalau kemarin kita ketika ada siswa melakukan proses melakukan pelanggarannya, ketika siswa melakukan pelanggaran itu langsung kamu nyapu di halaman misalnya. Nah, itu kan suatu hukuman. Nah, tapi kita bisa menghindari itu. Jadi tidak memberikan langsung hukuman. Tapi sifatnya mendidik begitu. Tetap saja namanya restitusi, Bapak ya. Nah, ini identitas tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Kalau hukuman itu, memberikan hukuman itu lebih pada memberikan identitas gagal pada anak. Tetapi kalau untuk yang konsekuensi dan restitusi, terakhir puncaknya itu adalah restitusi, itu akan memberikan identitas sukses kepada anak. Ya, jadi sebaiknya ketika kita dalam proses pembelajaran atau dalam sekolah, kita melakukan atau memberikan minimal konsekuensi. Ya, dan paling baiknya, alangkah lebih baiknya adalah kita melakukan proses restitusi, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang kedepannya harus kita juga terapkan di sekolah kita, karena ini banyak memberikan manfaat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi ketika melakukan proses restitusi itu kita tidak hanya untuk menebus kesalahan saja, siswa itu tidak menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Oh ya, kemarin saya sudah dipanggil sama Pak Hairul atau sama Bu Linda karena saya terlambat datang ke sekolah. Nah, saya hari ini tidak boleh terlambat lagi. Nah, itu yang memunculkan motivasi intrinsiknya sama anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan.
Jadi ini perlu kita lakukan ya Bapak Ibu ya, memperbaiki hubungan dengan siswa. Jadi kita tidak menjadi seseorang yang mungkin sangat ditakuti oleh siswa, tapi kita juga bisa memperbaiki hubungan kita. Kemudian yang kedua, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu sudah paksaan Bapak Ibu ya. Jadi kamu kalau terlambat ya silakan langsung bersihkan, itu kan paksaan. Berarti kan memaksa anak untuk melakukan itu supaya dia bisa kembali ke kelasnya, misalnya seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Jadi tadi kebutuhan dasarnya tadi ada 5, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan akan penguasa atau power misalnya. Nah itu. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik dari hukuman atau juga dari konsekuensi. Itu adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter anak, bukan pada tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi, dan yang terakhir itu adalah restitusi itu mengembalikan murid pada kelompoknya. Artinya restitusi itu kita akan membuat anak itu akan pulih dari kesalahannya, dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Nah, ini kebutuhan dasar yang tadi saya sebutkan, ada 5, ada kasih sayang, ada power atau penguasaan, ada bertahan hidup, ada kesenangan, dan juga ada kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Biasanya penghukum ini menggunakan hukuman secara verbal, kata-kata, nunjuk-nunjuk misalnya, kamu salah, kamu tidak boleh kayak gini, ya, seperti itu. Nah, itu adalah penghukum. Atau juga secara tindakan Bapak Ibu ya, itu juga penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya lebih lembut suaranya daripada penghukum, tetapi esensi atau isi dari bahasa yang disampaikan itu membuat anak merasa bersalah. Contoh, misalnya tadi saya sudah menyampaikan, saya kecewa ketika kamu tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan kemarin. Nah, itu menusuk pelan sih, tapi kan rasanya dalam ke anak, ya kan ya. Nah, itu artinya apa? Jadi ada beberapa solusi lagi yang lain ya. Kemudian yang berikutnya itu, makasih Pak. Kemudian yang berikutnya lagi adalah posisi teman. Patin. Ya, posisi Patin. Posisi teman di sini adalah di mana posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun mereka akan mengontrol murid secara persuasif. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemantau, mengawasi siswa. Ibu lihat kamu dari tadi tidak mendengarkan penjelasan ibu, main sendiri. Nah, itu adalah pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer, di mana guru di sini dalam posisi manajer itu adalah guru akan memberikan kesempatan kepada siswa atau murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, posisi manajer. Nah, posisi manajer Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama itu adalah demikian pemaparan dari ideologi, dari pemahaman dari 1.1.5. Semoga yang dijelaskan bisa menginspirasi dan memberikan perubahan kepada Bapak Ibu. Dan kami memberikan satu kesempatan pertanyaan karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan di dalam sesi penjelasan. Monggo Bapak Ibu semua ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan
diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sangat terinspirasi dari penjelasan yang diberikan oleh Bu Rofi, juga memberikan terbuka untuk saya. Dari beberapa penjelasannya yang saya ingin bertanya tentang budaya positif Bu Rofi. Jadi dari pengalaman yang sudah Bu Rofi lakukan, perubahan apa yang dirasakan ibu dan juga murid selama mempraktikkan budaya positif di sekolah? Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Jika ada, kesulitan seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Saya langsung berikan kepada Ibu Rofi selaku terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Saya langsung berikan kepada Ibu Rofi selaku terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan, luar biasa. Di sini ketika saya melakukan proses untuk menumbuhkan budaya positif, salah satunya adalah saya pertama kali adalah membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi membuat keyakinan kelas, dan kemarin yang sudah saya lakukan itu adalah membuat keyakinan kelas di kelas 1151. Nah, di kelas di situ anak-anak saya meminta anak-anak untuk menuliskan apa saja nilai-nilai positif yang akan dikembangkan di kelas. Tentunya yang akan dikembangkan oleh siswa sendiri, yang bisa diterapkan oleh siswa sendiri. Nah, saya meminta mereka untuk menuliskan satu saja nilai kebajikan atau sifat-sifat positif yang harus atau yang akan dimiliki oleh mereka. Nah, dari 30 siswa, dari 34 siswa, hasil dari saya kemarin membuat keyakinan kelas itu banyak sekali variasinya. Pertama itu adalah siswa disiplin waktu, Bapak Ibu katanya, Ibu saya mau harus disiplin waktu. Kemudian yang kedua disiplin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian ada lagi misalnya saya patuh kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah salah satu juga nilai positif yang ingin dikembangkan oleh siswa. Artinya ketika saya membuat nilai kebajikan atau membuat nilai-nilai positif di kelas ini, mereka memang dari hati nurani mereka sendiri bahwa saya mampu untuk melakukan hal ini, bahwa saya mampu untuk melaksanakan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai positif ini harus ada pada diri saya. Nah, betul, optimis ya Bapak Ibu. Nah, ketika saya sudah membuat keyakinan di situ, dari 34 pernyataan atau 34 nilai positif yang sudah dituliskan oleh anak-anak, itu akhirnya diambil benang merahnya Bapak Ibu. Jadi misalnya yang pertama itu saya ingin patuh kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, atau misalnya saya ingin disiplin waktu. Nah, itu akan diramu sedemikian rupa sehingga akan memunculkan nilai keyakinan kelas. Nah, nilai keyakinan kelas ini yang harus disepakati dan harus dilaksanakan oleh siswa di kelas 11 IPA 1. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal pertama itu yang saya lakukan ketika saya membuat keyakinan menumbuhkan budaya positif di kelas. Nah, untuk yang berikutnya kesulitan ya, atau juga mungkin sebelumnya kesulitan itu adalah tentunya komitmen Bapak Ibu, komitmen yang saya ambil atau saya terapkan dari nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Artinya apa? Siswa tidak akan melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, karena itu hasil diskusi kita bersama, diskusi antara guru dengan siswa.
budaya positif atau disiplin positif seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, mungkin itu bagaimana Bu Isa sudah? Ya, terima kasih. Ya. Boleh. Akan saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung dalam pendidikan guru penggerak ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Satu modul saja sudah luar biasa manfaatnya, apalagi sudah sampai nanti menyelesaikan 3 modul. 3 paket modul Bapak. 3 modul, ya. Kalau diseminasi ini Bu Linda, ini hanya sebagai tip saja yang kita bisa bagi. Tapi ketika Bu Linda bisa atau juga teman-teman yang lain bisa langsung bergabung di situ, luar biasa. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu Rofi, acara yang luar biasa. Terima kasih juga bagi para guru-guru yang apresiasinya luar biasa. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Rofi membuat kita juga bergerak dan menggerakkan yang tentunya juga bisa ikut pendidikan bergerak. Terima kasih. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru dari Semada. Ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman GGP angkatan 7. Di antaranya meskipun banyak pelanggaran atau hukuman yang ada dalam satu kelas, sebenarnya itu semua bisa teratasi. Misalkan dengan melakukan satu teknik, yaitu yang saya anggaplah ilmu baru bagi saya, itu namanya teknik restitusi, di mana meskipun ada hambatan dan banyak sekali keuntungan yang didapat di dalamnya, jadi itu memberikan power pada masing-masing guru tentunya nanti untuk juga memperhatikan hal demikian, di mana dengan teknik restitusi tersebut banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adanya perubahan tingkah laku siswa dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman guru tidak patah semangat dalam menghadapi segala hambatan yang ada di kelas. Semuanya itu dapat teratasi dengan baik dengan tentunya dengan bekal ilmu teori yang sudah didapat. Di antaranya misalkan saya sudah mendapatkannya di acara diseminasi GGP 7 Semada ini yang baru terlaksana ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya ikut sebagai tamu undangan dari peserta CGP calon guru penggerak angkatan ke-7. Yaitu yang saya peroleh itu ada ilmu baru menurut saya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman saya pribadi mengajar di kelas, biar siswa itu lebih aktif, saya cenderung memberikan penghargaan. Nah, ternyata setelah apa yang disampaikan teman-teman CGP tadi, karena terlalu sering memberikan penghargaan itu juga tidak baik, maka sesekali kita perlu metode-metode lain yang perlu kita terapkan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan, artinya siswa bisa bertanggung jawab apa yang telah mereka perbuat. Nah, jadi kita panggil, kita melakukan pembinaan, istilahnya yang teman-teman CGP itu adalah restitusi. Secara garis besar tidak jauh beda dengan teman-teman yang dilakukan sebelumnya, itu garis besarnya adalah pembinaan dan bagaimana cara siswa tersebut yang telah melakukan perbuatan mencari solusi sendiri, dan guru dan teman-teman guru itu juga memberikan gambaran-gambaran solusi-solusi dan diyakini oleh
siswa tersebut. Nah, jadi artinya kita buat kesepakatan untuk kedepannya yang lebih baik untuk anak didik kita. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan atau hasil inseminasi dari teman-teman CGP Angkatan 7, saya kok sangat tertarik terhadap beberapa teori-teori yang menurut saya mungkin tidak baru, tapi sebelumnya tidak pernah saya terapkan secara terstruktur dalam mengelola pembelajaran atau memberikan treatment pada anak didik. Jadi hal ini membuat saya bersemangat untuk belajar pada teman-teman CGP, dan semoga nanti saya juga bisa belajar melalui CGP angkatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan testimoni tentang diseminasi yang telah dilakukan pagi ini oleh CGP Angkatan 7. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diundang, sehingga dari hasil diseminasi ini saya mendapat pencerahan, dapat ilmu baru, khususnya tentang restitusi, di mana restitusi ini dilakukan agar siswa bisa memperbaiki dirinya, dan saat dia kembali lagi ke kelompoknya, dia menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Terima kasih JGB Angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya hari ini. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Belajarnya hari ini? Terus luar biasa. Baik, sebelum kita masuki ke proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Dulu coba sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu ibu memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, hari ini anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Jadi keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang akan kalian jalani selama kalian bersekolah di SMA Negeri 2 Sumeneb, ya. Dan ibu harap keyakinan kelas yang akan kita pelajari bersama ini sudah bisa kalian kerjakan atau sudah bisa kalian laksanakan bersama. Jadi keyakinan kelas ini satu hal yang kalian yakini sebagai sifat-sifat atau nilai-nilai yang harus ada pada diri kalian semua. Bisa ya? Belum masuk ke kita membuat keyakinan kelas bersama, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang budaya positif, ya. Nah, kalau bicara tentang budaya positif di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu oleh setiap diri kalian masing-masing. Jadi sifat-sifat positif manusia yang di situ mengandung tujuan mulia. Tentunya ketika kalian belajar di sekolah ini, kalian
memiliki tujuan. Apa tujuan kalian bersekolah di sini? Nah, di situ ada sifat-sifat positifnya. Nah, nilai kebajikan pada murid, pada diri kalian biasanya nantinya akan mengacu pada profil belajar Pancasila. Ya, profil belajar Pancasila. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit contoh tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai kebajikan yang lain juga ada seperti misalnya toleransi, hormat dan santun, jujur, menghargai, memiliki sifat empati, kerjasama, percaya diri dan komitmen yang tinggi tentunya. Nah, ini beberapa contoh nilai kebajikan, ya. Nah, di antara sifat-sifat ini, apakah ada yang sudah kalian miliki? Atau jangan-jangan mungkin hampir semuanya sudah saya punya, Ibu, sudah saya miliki semuanya? Ya, kita berusaha untuk memperbanyak nilai-nilai kebajikan ya yang ada pada diri kita, ya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, ya, dari nilai kebajikan di sini, nah, di sini muncul nilai kebajikan yang akan kita lakukan, yang akan kita yakini bersama. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, hormat dan santun, jujur dan disiplin, mandiri dan tanggung jawab serta toleransi. Jadi di antara tadi nilai kebajikan yang sudah Ibu berikan kepada kalian, nah ini adalah nilai kebajikan yang akan kita yakini bersama. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, Ibu ingin bersama dengan kalian membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai apa yang harus ada pada diri kalian sebagai seorang murid yang akan diaplikasikan atau akan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita berada di sekolah. Ya, bisa kira-kira? Bisa. Ibu akan memberikan setiap kelompok, Ibu akan memberikan sticky note ini, ya. Nah, di sticky note ini nanti kalian hanya menuliskan satu macam saja pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan kita tanda tangani bersama, disepakati bersama, ditandatangani bersama. Itu adalah sebuah keyakinan kelas yang akan kita lakukan selama kalian sekolah di SMA Negeri 2 Sumeneb. Bisa kira-kira? Bisa. Hari ini dibagikan ya. Kemudian ini ada dua warna yang dibagikan. Yang pertama itu adalah warna hijau dan warna kuning. Jadi untuk yang kalian, untuk yang perempuan nanti akan diberikan yang warna hijau, yang laki-laki akan diberikan yang warna kuning. Tidak usah diberi nama. Ya, jadi kalian tuliskan apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini bersama, sehingga nilai-nilai ini akan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi tidak ada namanya peraturan, tidak ada, ya. Tapi yang ada adalah tentang keyakinan kelas. Nah ya, yang namanya keyakinan kelas ini juga harus dilaksanakan oleh semua siswa yang ada di kelas ini, karena kita menyepakati keyakinan kelas ini di kelas ini, ya. Baik, Ibu mulai ya, Naya. Silahkan langsung tuliskan. Nanti setiap anak akan menuliskan satu pernyataan saja, yang pernyataan itu akan menjadi keyakinan kelas dan disepakati bersama, ya. Mana lagi? Ini Yolanda.
yang nilai positifnya saja. Mana lagi? Oh ya, kelompok 1, 2, 3 ya. 4, 5. Yang sudah menerima silakan langsung dituliskan nilai keyakinan, nilai-nilai positifnya, nilai kebajikannya, kemudian nanti bisa ditempel di depan ya. Itu yang ada lagi yang kelompok 5 ya, terakhir ya. Baik, silakan langsung dituliskan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati bersama. Kalian bisa tuliskan di sticky note-nya sudah, kemudian nanti kalian tempel ya. Sudah? Sudah. Silakan yang sudah bergantian mulai dari kelompok 1, silakan menempelkan sticky note-nya ke kertas karton yang ada di sini ya, Nak ya. Ada di sini. Nah, silakan menempelkan langsung. Ya. Oke, silakan. Terserah peletakannya di mana, terserah. Yuk, gantian segera. Kelompok 1 dulu. Nah, wah luar biasa ini, menarik sekali ya. Kelompok 2 silakan maju bergantian. Persiapan kelompok 3, nanti langsung maju kan. Silakan kelompok 3, silakan maju. Kelompok 4, silakan dengan kelompok 4. Nanti diisi apa di sini? Isi yang di tempat yang kosong. Yuk. Kelompok 6, 5 dulu.
ada yang tidak disiplin dalam tugas piket di sini? Semua disiplin. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian bekerja sama dengan cara menjaga kebersihan kelas, mendukung dan menghargai prestasi teman, ya. Jadi saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika ada temannya yang berprestasi, setidaknya teman tersebut akan menjadi teladan bagi yang teman-temannya yang lain, ya. Mendengarkan penjelasan guru saat menerangkan materi, luar biasa ini, ya. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya menjelaskan materi, maka kalian menyimak apa yang akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian peduli sosial, ini mungkin lebih pada rasa empati ya, Nak, ya. Memiliki rasa sosial yang baik, yang tinggi, bagus. Menghargai teman, bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, disiplin mengumpulkan tugas. Nah, ini juga ya, disiplin mengumpulkan tugas. Saling menghormati satu sama lain, bertanggung jawab, disiplin dan hormat kepada guru. Kemudian ini apa ini? Saling peduli, menghargai, membantu sama, mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama dalam hal apapun. Ya, luar biasa untuk nilai. Ini nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian tempelkan hari ini akan kita formulasikan menjadi suatu keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama untuk kelas 11 MIPA 1, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tadi setelah Ibu lihat ada yang santun dan patuh kepada Bapak Ibu gurunya, nah, itu lebih pada berakhlak mulia, ya. Kemudian hormat dan santun juga di sini ada, jujur dan disiplin tadi sudah ada, ya. Disiplin, kemudian mandiri dan tanggung jawab, artinya ketika kalian diberikan tugas sebagai piket juga kalian harus bertanggung jawab. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, di sini lebih pada mandiri, ya. Serta toleransi di sini adalah kalian bisa menghargai satu sama lain, perbedaan yang ada di antara kalian, ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan bersama-sama dan akan dipatuhi bersama-sama. Bisa kira-kira? Bisa. Keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan bersama, bisa dipatuhi bersama? Bisa. Yakin bisa, ya? Yakin. Berarti yang pertama keyakinan kelas 11 MIPA 1.
Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Jonathan, hari ini Ibu lihat kamu tidak memakai dasi dan topi ke sekolah. Kira-kira dasi dan topinya ada di dalam tas atau ketinggalan di rumah? Tidak Bu, topi dan dasi saya ketinggalan di rumah Bu. Oh begitu, dasi dan topinya ketinggalan di rumah. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang seperti ini. Minggu kemarin pun juga ada beberapa temanmu yang tidak menggunakan dasi dan topi ke sekolah. Tentunya kamu memiliki alasan kenapa kamu hari ini tidak memakai dasi dan topi ke sekolah. Iya Bu, tadi pagi saya bangunnya kesiangan dan terburu-buru dan lupa memakai dasi dan topi Bu. Oh begitu. Kenapa Jonathan sampai bangunnya kesiangan nak? Kasihkan main HP Bu. Keasikan main HP. Jadi hari ini Jonathan bangunnya kesiangan karena keasikan main HP ya. Tetapi hari ini Jonathan sudah melakukan hal yang baik, yaitu Jonathan sudah datang ke sekolah dengan tepat waktu, tidak terlambat masuk ke sekolah ya. Dari tindakan Jonathan hari ini, apakah Jonathan menyadari kalau Jonathan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya Bu, saya minta maaf sudah melanggar kelayaan kelas Bu. Keyakinan kelasnya ya? Ya, oke, baik ya. Jadi dari keyakinan kelas yang mana yang Jonathan langgar? Disiplin waktu Bu. Disiplin waktu. Kalau begitu, apakah disiplin waktu itu penting buat Jonathan? Penting Bu. Penting. Kalau disiplin waktu itu penting buat Jonathan, kira-kira tindakan apa yang akan Jonathan lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Jonathan lakukan? Tidak pernah HP, tidak mengulang dan menggunakan anak supaya tidak jalan pagi-pagi. Bagus, luar biasa. Jadi menyalakan alarm ya nak ya, menyalakan alarm supaya bangunnya tepat waktu. Kemudian juga Jonathan tidak boleh main HP terlalu malam ya, sehingga bangunnya bisa jauh lebih pagi ya nak ya. Tentunya Jonathan pasti harus menaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya nak ya. Nah, kedepannya Jonathan ingin menjadi orang yang seperti apa? Disiplin, mandiri, dan menghargai waktu Bu. Alhamdulillah luar biasa. Ibu lihat Jonathan sudah menyadari kesalahan yang Jonathan lakukan hari ini ya. Jonathan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, tetapi Jonathan menyadarinya ya. Jonathan menyadarinya dan ingin memperbaikinya, dan kedepannya Jonathan ingin menjadi anak yang mandiri ya, anak yang menghargai waktu, anak yang bisa disiplin waktu ya. Luar biasa Jonathan. Alhamdulillah Jonathan anak yang baik, dan tentunya kedepannya harapan-harapan Jonathan yang begitu besar akan membantu Jonathan untuk menjadi anak yang jauh lebih baik lagi ya. Baik, sekarang Jonathan bisa duduk kembali ke bangkunya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum Raisa. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sedang apa nak? Saya sedang mengerjakan tugas biologi, Bu. Raisa tidak mengerjakan tugas biologi yang sudah diberikan kemarin? Ya, Bu, saya belum mengerjakan tugas biologi yang diberikan kemarin. Oh, ayo berdiri dulu. Ya, tidak apa-apa ketika Raisa tidak mengerjakan tugas biologi. Kemarin pun juga ada beberapa teman Raisa yang tidak mengerjakan tugas biologi. Kenapa Raisa tidak mengerjakan tugas biologinya? Saya merasa punya ekstrakurikuler yang terpilih dan lupa mengerjakan tugas biologi, Bu. Oh, berarti Raisa tidak mengerjakan tugas biologinya karena Raisa asihkan ikut ekstrakurikuler lalu ketiduran dan lupa tidak mengerjakan tugas biologi. Begitu ya? Dari tindakan Raisa hari ini, apakah Raisa merasa sadar bahwa Raisa sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya, Bu, saya minta maaf. Dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, keyakinan kelas yang mana yang Raisa langgar? Saya tidak disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada saya. Alhamdulillah, berarti Raisa sudah menyadari kesalahan yang Raisa lakukan hari ini ya. Untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan Raisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Raisa lakukan? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Saya juga akan mengerjakan
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepada ibu. Alhamdulillah, dengan Raisa sudah memahami kesalahan yang sudah Raisa lakukan hari ini, berarti Raisa sudah menyadari bahwa Raisa sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira untuk kedepannya Raisa akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin waktu, menghargai waktu, dan akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan guru. Alhamdulillah, luar biasa. Raisa anak yang baik. Ibu yakin kedepannya Raisa akan menjadi anak yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Herwajiwo, siswa kelas 11 SMAN 29. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum ketika tidak memakai dasi dan topi saat upacara bendera. Bu Rofi menanyakan penyebab mengapa saya tidak memakai dasi dan topi saat upacara. Bu Rofi menasihati saya dan saya diajak untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji kepada Bu Rofi untuk tidak mengulangi kembali perbuatan saya. Terima kasih Bu Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Najma Aulia dari kelas 11 SMA Negeri 2 Sumeneb. Saya merasa senang karena tadi tidak mengerjakan tugas biologi dan tidak dimarahi oleh Bu Rofi. Tadi Bu Rofi menanyakan kepada saya mengapa saya tidak mengerjakan tugas biologi. Saya diajari oleh Bu Rofi untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan dan belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya berjanji kepada Bu Rofi akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih Bu Rofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.